Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan selalu beserta kita dan menuntun kita dan memberikan kasih-Nya yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Dan saya percaya ada anugerah dan kasih karunia Tuhan yang segar, yang fresh, yang baru untuk setiap kehidupan kita. Kita masih belajar terus tentang topik mengerti isi hati Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana Yunus, seorang nabi, mendengar suara Tuhan, tetapi dia tidak mengerti isi hati Tuhan. Justru dia memberontak, melawan dari apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga akibatnya orang-orang yang ada di sekitarnya, kapal itu mengalami gelora, mengalami badai, sampai dia dibuang ke laut dan situasi menjadi tenang. Kita lihat bahwa kita anak-anak Tuhan yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, dari rencana Tuhan, bisa berdampak buruk untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita sama-sama mengerti bahwa pada akhirnya Yunus melakukan apa yang Tuhan mau, dan dia mulai menyampaikan pesan untuk orang-orang di Niniwe yang adalah pendusta, orang yang biasa menumpahkan darah, dan tidak tahu latar belakang yang menyebabkan Yunus begitu marah dan benci kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Sehingga ketika pada akhirnya ternyata kota Niniwe bertobat, berbalik kepada Tuhan, seluruh masyarakat, raja, bahkan sampai binatang, anak kecil berpuasa. Dan itu menyebabkan Tuhan menyesal untuk malapetaka yang sudah dia rencanakan. Karena kota itu adalah kota yang sangat jahat dan bejat mungkin di mata Tuhan. Dan ketika mereka akhirnya bertobat dan Tuhan menyesal untuk malapetaka yang sudah dirancangkannya, maka di pasal 4 ayat 1 mulai sampai ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Saudara, kita lihat hal itu mengesalkan. Situasi itu Yunus menjadi kesal dan marah. Seharusnya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mau mengerti isi hati Tuhan, harusnya kita bersuka cita karena ada jiwa-jiwa diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Tetapi Yunus sebaliknya, dia marah, dia kesal. Jadi dia betul-betul tidak memahami isi hati Tuhan, bahwa isi hati Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa. Dan ayat 2, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus sebenarnya tahu betul bagaimana sikap dan sifat dan karakter Tuhan, bahwa Tuhan adalah kasih, panjang sabar, menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Sebenarnya Yunus mengerti bahwa Allah begitu mengasihi jiwa-jiwa, tetapi aneh memang hatinya. Dia menginginkan kematian, menginginkan kebinasaan orang-orang yang ada di Niniwe. Sehingga dia berkata lagi dalam doanya, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Terkadang kalau orang udah pahit, udah kesel, saudara, dia menginginkan kematian lawannya. Dan sehingga dia berkata, cabut aja Tuhan nyawaku. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar, meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Tentu tidak terjadi apa-apa karena Tuhan sudah berbalik. Dia menginginkan, masih melihat apa yang akan terjadi. Lalu atas perintah penentuan Tuhan, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Di tengah situasi seperti Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, dia coba menghibur Yunus dengan menumbuhkan pohon jarak yang begitu subur melampaui kepala Yunus untuk menaunginya supaya Yunus tidak terkena panas. Dan Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakitkan kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah
karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon ara itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan yang binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu dan yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara, kita lihat Yunus nabi Tuhan mendengar suara Tuhan tapi tidak mengerti isi hati Tuhan. Bahwa isi hati Tuhan adalah tidak menginginkan ada satu orang pun binasa. Yunus tidak fokus kepada manusia, kepada jiwa-jiwa. Allah bersabar sampai hari ini, tidak segera datang untuk menghancurkan langit bumi yang sekarang ini. Karena langit bumi yang dulu pernah dihancurkan dengan air bah, dan langit bumi yang sekarang dipelihara dan dipersiapkan untuk api. Ada banyak orang berkata, mana dari dulu kita mendengar Tuhan mau datang, kapan dia datang? Dan Alkitab berkata Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, tapi dia bersabar menunggu supaya semua orang bertobat dan mereka tidak binasa. Tapi kita lihat Yunus nggak mengerti hati Tuhan. Hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa. Dia mengasihi umat manusia, dia mengasihi dunia ini, sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Seringkali fokus gereja, fokus kita anak-anak Tuhan bukanlah jiwa-jiwa. Kita lebih berfokus hanya kepada pelayanan, kepada mimbar, apa kata orang tentang diri kita. Sudah kita bangun pelayanan sedemikian rupa, tapi tidak ada banyak orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Padahal hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa. Hati Tuhan berada kepada manusia. Karenanya dia pernah berkata kepada Petrus, hai Petrus, engkau iblis, nyahlah dari hadapanku, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, engkau tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ketika dia menceritakan tentang ingin menyelamatkan manusia, ingin menyelamatkan jiwa-jiwa lewat penderitaan dan kematiannya, Petrus berkata kiranya itu dijauhkan. Dan Petrus tidak dapat pujian, tapi Tuhan berkata keras kepada Petrus, enyahlah engkau iblis, setan, kau tidak pernah mikiri apa yang dipikirkan Allah. Saudara, apakah engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Dan ingat, Tuhan memikirkan jiwa-jiwa. Tidak ada satupun yang dia inginkan binasa. Karena itu jangan fokus kepada masalah, jangan fokus hanya kepada pelayanan, jangan fokus kepada perpecahan, hal-hal yang sepele, sederhana. Saudara mundur, berhenti. Jiwa-jiwa tua yang sudah sangat menguning, tapi pekerjaannya nggak ada. Karena itu saya mengajak saudara semua yang mendengarkan saat teduh ini, buka mata, buka hati, buka pikiran, buka telinga saudara dengar, ada banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Jiwa-jiwa, ingat, iblis berusaha menghancurkan, membantai sebanyak-banyaknya orang untuk binasa, masuk neraka. Disinilah peran kita anak-anak Tuhan. Kita diselamatkan, bukan sekedar untuk hidup. Kalau cuma sekedar hidup, monyet juga hidup. Bukan hanya sekedar bekerja untuk kaya. Kalau cuma bekerja, lembu sapi juga bekerja. Tapi kita hidup untuk menggenapi rencana Allah. Yesus datang ke dunia dengan sebuah tujuan yang jelas. Karena itu dia berkata, Bapa, muliakanlah aku, karena aku telah memuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi, saudara, memuliakan Tuhan adalah kita mengerjakan pekerjaan yang Allah telah ciptakan sebelumnya, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Karena itu fokuslah menemani orang-orang. Paulus berkata, engkau boleh punya beribu-ribu guru, tapi engkau nggak punya Bapa. Persoalannya hari ini gereja hanya senang mengajar, senang menjadi guru, tapi tidak pernah mau menjadi Bapa dan Ibu secara rohani. Tidak pernah mau menjadi kakak-kakak rohani, teman-teman secara rohani, memberi hidupnya kepada jiwa-jiwa, mengupayakan, menemani. Mereka lebih senang pelayanan daripada menemani jiwa-jiwa. Sama seperti Yunus, dia tidak pernah mau mengerti bagaimana hati Tuhan. Tuhan berkata, bagaimana mungkin engkau bisa marah, padahal engkau bukan yang menumbuhkan pohon jarak itu. Engkau nggak ngapa-ngapain, kau bisa marah? Nggak mungkin, saudaraku. Tuhan membinasakan ketika ada orang mau berbalik dan bertobat kepada Dia. Karena itu biarlah kita semakin mengerti isi hati Tuhan, bahwa isi hatinya ada pada jiwa-jiwa. Dia tidak ingin ada satu orang pun binasa, tetapi semua boleh diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah hatimu ada pada hati kami. Taruhkan detak jantungmu, bahwa engkau sangat memikirkan dan mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi orang Kristen yang bukan hanya bangga menunjukkan betapa hebatnya pelayanan kami, tetapi kami boleh
memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kami bukan hanya menjadi guru-guru, tapi menjadi bapak, ibu secara rohani, menjadi kakak-kakak rohani, menjadi teman-teman secara rohani yang mendampingi orang-orang yang membutuhkan Engkau. Mereka perlu dinasehati, ditegur, dipimpin, dibawa sampai pada kepenuhan Kristus. Karena itu Tuhan berkati semua anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami semua. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.